Halo, selamat datang di podcast edisi kelima untuk periode 4 sampai 8 April. Bagi Anda yang mungkin baru pertama kali melihat video podcast ini adalah podcast yang dirilis oleh kami dari tim Creative Trader yang selama ini kami lebih banyak di Telegram dan di website kami yang mungkin saya yakin mayoritas dari Anda sudah pernah mengikuti pembahasan kami. Kali ini sejak masa COVID karena kami merasa ada begitu banyak yang harus di-sharing dalam waktu begitu singkat untuk membantu rekan-rekan semua untuk sesama investor. Saya juga investor di sini untuk mengarungi kondisi yang sulit ini. Jadi kami buat podcast mingguan. Ada podcast Anda bisa lihat podcast sebelum-sebelumnya juga bisa dilihat, dan minggu depan pun mudah-mudahan akan ada podcast lanjutan seperti itu. Minggu ini kita akan bahas mengenai kenaikan IHSG yang minggu lalu, terlepas dari IHSG yang terlepas dari kondisi ekonomi yang semakin sulit, masa PSBB yang semakin menyebar, dan ya banyak krisis-krisis yang dialami di Indonesia dan juga di seluruh dunia karena wabah COVID-19 ini. Tapi kita tahu IHSG kembali diangkat naik. Itu satu tema yang akan dibahas nanti karena memang ini ada sesuatu fenomena menarik di mana sejak masa COVID-19 ini mungkin analisa fundamental memang sudah dilupakan dulu bagi para big player karena ada kepentingan yang jauh lebih besar. Nanti pun saya akan sedikit mention tentang fenomena apa sebenarnya yang terjadi. Kenapa dulu para big player itu agak nurut lah sama fundamental, sama kondisi fundamental, kondisi ekonomi kita diajarkan seperti itu, cuma sekarang nggak lagi. Kayak gitu. Juga akan membahas mengenai fenomena sell in May. Saya akan bahas sedikit tentang fenomena sell in May, apa sebenarnya sell in May dan kenapa itu sering disebut-sebut oleh para pelaku pasar. Dan juga tentunya update tentang COVID-19 yang wabah COVID-19 dan prediksi kedepannya seperti apa untuk membantu rekan-rekan juga untuk mengatur strategi karena semuanya terjadi resiko yang dialami dunia keuangan, dunia usaha, atau bahkan resiko keluarga, keuangan keluarga itu sangat-sangat bergantung terhadap cepat atau lambatnya krisis COVID-19 ini akan berakhir. Jadi itu sangat penting saat ini. Sangat penting saat ini karena kalau ini 2-3 tahun ke depan kita sangat sulit untuk berinvestasi atau berharap Indonesia masih sama. Kalau ini harus nunggu 3 tahun baru pulih. Atau bahkan 6 bulan pun efek damage-nya itu akan sangat besar buat ekonomi, buat keuangan, bahkan buat keamanan dan lain-lain kayak gitu. Oke, kita bahas dulu tentang dari sisi COVID-19 ini. Seperti kita lihat saat ini ada 3,4 juta orang yang terjangkit. Grafiknya sih udah mulai flat di mayoritas negara besar. Ini sudah kita bahas dari hampir sebulan yang lalu bahwa jumlah terjangkit itu sudah sangat mudah diprediksi karena memang lockdown, PSBB dan lain-lain pasti berhasil mengurangi jumlah terjangkit. Seperti itu, dan semuanya sudah mulai flat, cuman tren penurunannya itu jauh lebih lambat dari yang pernah kita pelajari di China. Kalau kita pelajari di China, tren penurunan itu sangat cepat. Setelah di puncak itu selama 1 bulan setelahnya trennya sudah turun. Cuman di Amerika kalau kita lihat di sini grafiknya cenderung flat. Kenapa ini terjadi? Ini Amerika ini yang tentunya yang jadi acuan ekonomi dunia. Kenapa ini terjadi? Karena memang di sana ada berbagai kebijakan. Ada governor di beberapa negara bagian yang sudah memutuskan untuk buka lockdown-nya. Kayak gitu, ada berbagai kebijakan. Ini yang membuat kondisinya semakin sulit untuk ekonomi bisa dibuka. Kayak gitu. Jadi ini masalah, tentunya ini akan bermasalah juga buat perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat dan banyak negara lain pun terlihat tren penurunannya lebih lambat. Jadi kenapa ini penting? Karena ini berdampak pada timing dibukanya lockdown. Cuman di Indonesia sendiri kalau kita lihat grafiknya, mungkin kita lihat di Indonesia sampai hari ini ada 10 ribuan yang kena.
Di Indonesia sendiri grafiknya cenderung seperti Amerika, cuma seperti kami sudah bahas, untuk Indonesia sendiri masalahnya adalah keterbatasan jumlah tes. Ini sampai kemarin ini grafiknya masih cenderung random. Kayak gitu naik turun dan belum ada tanda-tanda pelemahan atau memuncak dan lain-lain. Ini grafiknya cukup berbeda dengan negara-negara besar di dunia. Kenapa? Karena memang jumlah tesnya sangat berbeda. Kalau jumlah tesnya berbeda, hasilnya lebih dipengaruhi oleh jumlah tes daripada krisis yang sedang terjadi kayak gitu. Jadi ada beberapa media asing juga sudah meng-highlight bahwa di Indonesia sebenarnya yang meninggal aja, yang kena susah diprediksi, cuma yang meninggal karena COVID diprediksi jauh lebih besar. Karena banyak orang yang masih ODP atau PDP yang belum sempat dites sudah keburu meninggal. Itu dikonfirmasi sendiri oleh gugus tugas. Jadi itu kondisi di Indonesia di mana tesnya memang sangat terbatas jumlahnya, kapasitas tesnya pun terbatas. 2 minggu lalu Kementerian Kesehatan bilang bahwa nggak mungkin di Indonesia, mustahil, malah ada kata mustahil, buat 10.000 tes per hari. Padahal 10.000 tes per hari itu sangat-sangat kecil untuk negara yang sebenarnya pengen menanggulangi masalah ini dengan cepat. 10.000 tes per hari itu sangat kecil, bahkan sampai 2-3 minggu lalu rata-rata tes cuma 2.000 tes per hari. Cuma ada kabar baik dari data-data yang kami ambil, ini selama bulan April rata-rata tesnya masih 1.900 tes per hari. Ini dari data yang dirilis Kementerian Kesehatan. Sama bulan April rata-ratanya 1.899, tapi 5 hari terakhir rata-ratanya udah 3.660 tes per hari. Ini untuk 260 juta orang Indonesia memang sangat-sangat kecil. Saya selalu memberi contoh, New York itu membuat 14.000 tes sehari dengan penduduk 19 juta orang. Jadi kalau dengan tes yang begitu besar, angkanya bisa sangat besar. Yang kena tentunya akan hanya kena kalau dites. Dengan tes begitu besar, angkanya bisa besar. Cuman bisa melihat pemetaannya dengan jauh lebih jelas daripada di Indonesia. Cuma ya realita di Indonesia memang seperti ini. Jumlah tesnya sedikit, jadi ini hanya mencerminkan sedikit dari masalah yang sebenarnya sedang kita hadapi. Kayak gitu. Cuma ya memang saya minggu ini ada wawancara Pak Jokowi dengan Mata Najwa. Di situ memang dengan jelas Pak Jokowi mengatakan mungkin selama ini kita orang-orang awam fokusnya memang case by case. Kayak contohnya KRL, bahkan wartawan sekelas Najwa Shihab sendiri mempertanyakan kenapa KRL masih dibuka. Kenapa KRL masih dibuka padahal itu berpotensi meningkatkan penyebaran COVID-19. Bukan harusnya prioritasnya kesehatan. Yes, kalau kita ngelihat hanya kasusnya mana lebih baik KRL dibuka atau ditutup terhadap penyebaran COVID-19. Tapi Pak Presiden menjelaskan dengan sangat baik bahwa kalau itu ditutup akan ada banyak orang yang kelaparan. Karena itu transportasi termurah akan banyak orang kehilangan pekerjaan. Dan Indonesia nggak dalam posisi fiskal yang bisa memberi makan semua orang dan melockdown semua orang. Itu nggak ada dalam posisi di situ. Jadi yang diterapkan PSBB dan PSBB-nya pun kemungkinan nggak akan ketat-ketat banget. Karena kembali lagi untuk di lockdown, untuk di negara seperti Indonesia itu butuh harian. Itu butuh supply harian, bahkan dibilang Pak Jokowi bilang untuk Jakarta aja kalau di lockdown butuh 500 miliar seharinya kayak gitu. Jadi itu sesuatu yang sangat sulit. Jadi kalau dari melihat kondisi saat ini, terbatasnya jumlah tes dan lain-lain, bisa kalau menurut prediksi kami PSBB sendiri akan dibuka harusnya setelah Lebaran nanti. PSBB akan dibuka, jadi before Lebaran saya rasa terlalu beresiko, karena kalau PSBB dibuka before Lebaran akan ada arus mudik, mungkin nggak bisa dilarang lagi kan, atau mungkin akan ada mass gathering di masa Idul Fitri yang akan selama ini ditakutkan menjadi
penyebaran lanjutan. Cuman after Lebaran kita tahu Lebaran ini starting point, finish line dan starting point buat mayoritas orang di Indonesia. Jadi menurut saya setelah Lebaran harusnya sih pemerintah akan membuka PSBB. Tapi membukanya ini nggak ada hubungannya dengan penyebaran COVID-19. Jadi menurut saya, maksudnya bukan nggak ada, jadi kalau di Australia itu baru dibuka ketika ada massive testing, ada random testing, dan penyebaran lokalnya udah 1 digit. Kalau di Indonesia, kalau dilakukan itu mungkin nggak buka-buka ke PSBB. Kalau pakai pertimbangan penyebaran COVID-19. Sangat susah expect kalau sudah beres nanti setelah Lebaran nanti. Cuma tentunya pertimbangannya bukan cuma itu, karena kalau pemerintah mau menjaga rakyatnya, yang harus dijaga bukan hanya dari COVID-19 tapi dari kelaparan dan dari kerusuhan. Dan kalau kita ngikutin kondisi sekarang masyarakat itu udah lebih khawatir, udah lebih takut miskin dan nggak makan daripada takut terkena COVID-19. Dan pemerintah nggak mungkin memaintain ini terus dan nggak tanpa menyadari bahwa resiko kejahatan, resiko kerusuhan akan terus naik. Dan kalau udah rusuh itu udah semua gagal. Social distancing gagal, melindungi ekonomi gagal dan lain-lain. Jadi menurut kami sih secara perlahan nanti setelah Lebaran akan dibuka, tapi ujungnya jadi itu self defense sekarang. Resiko tersebar COVID-19 kemungkinan akan semakin besar nanti setelah PSBB dibuka, penyebaran tidak terdeteksinya kemungkinan semakin besar. Jadi bagi Anda yang mungkin masih punya cukup uang, masih takut kena COVID-19, mungkin waktunya Anda bisa stay at home sebisa Anda, melindungi diri Anda sebisa Anda. Tapi kalau yang sudah lebih takut mati kelaparan, lebih takut miskin, mungkin bisa keluar. Saya rasa Pak Jokowi memberi analogi bagus, ini adalah mengambil keputusan buruk di antara keputusan buruk lainnya. Harus memilih pilihannya buruk semua nih. Dan saya rasa itu mungkin yang paling realistis diambil di Indonesia. Jadi saya sendiri tesnya meningkat dan hasilnya sih sebenarnya nggak terlalu besar ya. Jumlahnya masih cenderung stabil, jumlah terjangkitnya meskipun tes meningkat, ya mudah-mudahan ini hal baik yang bisa terjadi bahwa di Indonesia terlepas nanti gambaran total case-nya masih nggak bisa dibayangkan sama sekali, tapi tentunya kita harap nanti di bulan ini setelah Lebaran nanti penyebarannya nggak terlalu karena kalau penyebarannya terlalu besar akan ada begitu banyak orang meninggal yang nggak terdeteksi COVID-19, dan kita semua tentunya berharap nggak ke situ. Kayak gitu. Ada menarik lagi berita tentang COVID-19 minggu lalu, ada berita tentang remdesivir, saya selalu susah bacanya. Berita itu obat Ebola. Sebenarnya ini bukan berita baru. Itu obat Ebola yang dicoba di pasien COVID-19. Katanya setelah yang membuat itu di blow up karena kebetulan tesnya bersamaan dengan dinaikannya bursa Amerika. Karena bursa Amerika naik, ada tes, dibilang naiknya karena tes. Kayak gitu. Karena di hari yang sama waktu itu dikeluarin GDP-nya turun 4,6% di Amerika. Kan nggak lucu kan dibilang bursa saham naik karena GDP turun 4,6%. Nanti dikira yang ngomongnya dianggap bodoh, kok GDP ekonomi hancur bursa naik. Jadi disebutnya karena obat. Cuman seberapa efektif obat itu sebenarnya dari berbagai yang dibaca, ini obat yang hanya untuk men-treat lah. Intinya kalau kita sakit COVID-19 dan kita masuk rumah sakit dalam kondisi gawat, dokter harus memberikan obat. Tentunya kan nggak mungkin cuman disuruh tiduran mudah-mudahan antibody bisa menolong. Tentunya enggak, dokter harus memberikan obat, dan minggu lalu sedang diuji obat si remdesivir ini, dan ternyata di-approve boleh menggunakan remdesivir.
Di beberapa negara sudah dicoba, dan bukan cuma itu obat yang di COVID-19, ini dari Bloomberg juga sebenarnya hydrochloroquine dan chloroquine juga sudah di-approve oleh FDA untuk digunakan untuk men-treat COVID-19. Seberapa efektifnya ya kita lihat beberapa bulan ke depan, mortality rate-nya seperti apa. Cuman ada tulisan sangat menarik dari Bill Gates, tentang Bill Gates, tentang vaksin, dan Bill Gates sendiri sebenarnya menganggap itu luar biasa mukjizat banget. Kalau obat yang dibuat buat Ebola tiba-tiba bisa sangat efektif mengurangi mortality rate untuk COVID-19. Dia sendiri nggak berharap ke situ. Bagi dia solusinya Anda bisa baca, bisa follow di Facebooknya Bill Gates atau search gatesnote.com. Ini tulisan yang sangat bagus tentang vaksin yang menjelaskan betapa kompleksnya vaksin ini, pembuatan vaksin ini, dan ada beberapa jenis vaksin. Ada vaksin yang mayoritas sedang dicoba saat ini adalah vaksin metode zaman dulu yang virusnya harus virus yang dilemahkan dan disuntikan ke manusia, sederhananya kayak gitu. Dan kalau vaksin seperti itu yang dibuat, itu sangat sulit ngebuatnya karena ada hal pengembangbiakan virus yang dilakukan. Jadi meskipun vaksinnya ada, masih bisa lama banget sampai 7 miliar orang di dunia divaksin. Atau dengan kata lain, mungkin meskipun vaksinnya ada, masih susah banget untuk sampai ke Indonesia. Kayak gitu. Jadi ada vaksin metode lain yang masalahnya metode baru, jadi nggak ada hubungan, nggak menyuntikan virus, metode RNA, bisa Anda baca juga. Cuman itu ada masalah transportasi. Jadi ini masalah yang sangat kompleks. Jadi 12 bulan dari sekarang atau mungkin pertengahan tahun depan itu sebenarnya kalau Indonesia bisa dapat vaksin, kalau solusinya vaksin, itu sudah luar biasa bagus. 12 bulan dari sekarang Indonesia ya, mungkin negara-negara lain bisa dapat vaksin. Kalau memang udah ada negara yang buat, cuman Indonesia 12 bulan lagi, itu sudah bagus. Kurang lebih seperti itu. Silahkan baca, ini sangat bagus untuk Anda mengukur resiko Anda. Karena kembali lagi dalam masa krisis yang tanpa akhir ini, risk management sangat penting. Baik dalam trading, dalam usaha, dalam kerja itu sangat penting untuk risk management. Karena yang nekat terlalu cepat, itu bisa sangat bahaya kalau krisisnya berkepanjangan. Tapi tentunya kalau Anda punya keyakinan di dalam hati Anda bahwa ini minggu depan juga udah beres, ini waktunya Anda beli saham. Cuman tentunya kalau saya pribadi coba share apa yang saya pelajari tentang masa ini, saya ngelihat ini krisis bisa berkepanjangan. Kayak gitu, dan cuman terlepas dari itu, kita tahu ini hal menarik juga di Yahoo Finance kemarin menjelaskan jobless claims sampai lebih dari 30 juta orang di Amerika kehilangan pekerjaannya selama 4 minggu terakhir. Tapi bulan April menjadi bulan di mana saham indeks Dow Jones mengalami kenaikan terbesarnya sejak tahun 87. Jadi luar biasa banget. Udah 30 tahun nggak pernah naik seluar biasa itu indeks Dow Jones, dan itu kenaikannya terjadi pas ekonomi Amerika berantakan. Pas orang Amerika kehilangan pekerjaannya, 30 juta orang Amerika kehilangan pekerjaannya. Jadi di sini seperti dibilang kita bahas tadi, memang sudah hilang hubungan antara analisa fundamental dengan pergerakan harga saham. Selama ini coba dicocok-cocokin, sekarang pun dicocok-cocokin kan. Kalau indeksnya naik bilang wah karena ininya mulai flat. Penyebarannya mulai flat. Kalau GDP turun 4,6%, tapi IHSG, tapi misalnya bursanya naik, dibilang karena obat. Walaupun obatnya udah lama. Cuman semakin lama memang semakin hilang hubungannya. Kenapa? Kami sendiri cukup berpikir, kenapa perusahaan yang sedang krisis harganya bisa terbang? Kalau dibilang sudah murah, oke lah, mungkin dia flat.
nggak turun. Perusahaan tutup biasa harga sahamnya jatuh atau tidur, bukan terbang kan. Cuman kondisi ini memang sangat luar biasa, di mana bukan cuma di Indonesia, tapi di Amerika juga terjadi yang sama. Di hampir seluruh dunia terjadi yang sama, bahwa ekonomi itu sudah nggak berhubungan dengan bursa saham. Ini udah jadi dua entitas yang berbeda. Orang boleh kelaparan, orang boleh boleh berhenti kerja, pengusaha boleh teriak-teriak minta tolong perusahaannya, atau contohnya di Indonesia misalnya Garuda Indonesia boleh grounded semua tapi harganya bisa terbang. Itu yang menarik saat ini, bahwa memang para big player, para bandar di dunia udah nggak main lagi lah gitu. Selama ini kita dimanja, bandar ikut sedikit mengikuti teori-teori ekonomi, cuman itu sudah berlalu. Kenapa? Sebenarnya kemarin saya kasih mention buat broadcast cukup ini. Di Instagram kami post, di Telegram kami pun kami post tentang ternyata selama ini kita semua dibego-begoin. Di sini saya bilang indeks Amerika naik 30% ketika 30 juta orang kehilangan pekerjaan. Ketika 60% orang Amerika sekarang udah hidup dari BLT untuk bisa bertahan hidup. Ketika mayoritas perusahaan-perusahaan harus ditolong kalau nggak bubar. Kayak gitu, kalau krisisnya berlangsung beberapa bulan ke depan, cuman indeks Amerika naik 30%. Ternyata itu semua nggak penting. Sebenarnya bukan nggak penting, ada yang jauh lebih penting. Ada yang jauh lebih penting yang menyebabkan kenapa market naik. Ini cukup kompleks untuk dibahas di podcast ini. Mungkin ke depan either saya buat artikel di website atau buat podcast baru. Tapi intinya itu ini. Ketika orang kelaparan, makanan busuk pun akan diperebutkan. Jadi saya menyadari ternyata ada perbedaan ekstrim antara economic downturn atau ekonomi yang pelan-pelan turun dengan economic lockdown. Ekonomi yang tiba-tiba di stop kayak sekarang. Ternyata ada perbedaan yang besar yang memberikan dampak positif terhadap bursa saham. Saham-sahamnya dalam masa krisis, yes, kalau kita membahas dari sisi pendekatan produk. Saham itu kan produk yang dijual bandar ke retail. Kualitas produknya memang menurun. Masa depan perusahaannya menurun, profitnya ke depan akan menurun, terancam bangkrut, dan itu produk. Tapi jangan salah, terbentuknya harga bukan hanya disebabkan oleh produk, tapi oleh permintaan. Permintaan juga ini, kalau orang kelaparan berarti semua meminta makanan, permintaan makanan. Kalau orang kelaparan, makanan busuk pun diperebutkan. Kurang lebih itu yang terjadi di bursa saham sekarang. Karena kembali lagi, economic downturn itu berbeda dengan economic lockdown. Di dunia ini belum pernah ada economic lockdown. Itu sebabnya kami salah satunya, dan hampir saya rasa semua analis yang kita ini selalu merasa economic lockdown akan menyebabkan economic downturn. Jadi efek terhadap bursa sahamnya akan seperti economic downturn. Economic downturn itu sederhananya setiap bulan orang semakin miskin. Kalau setiap bulan orang semakin miskin, orang akan mengurangi konsumsinya. Mengurangi konsumsinya otomatis akan mengurangi profit perusahaan yang dikonsumsi, tentunya kan. Akan mengurangi profit perusahaan, akan membahayakan masa depan perusahaan, juga akan menjual sahamnya untuk memenuhi kebutuhannya. Kalau orang kepepet kayak mobil bekas saat ini. Mobil bekas kehilangan, harganya jatuh banget, mobil bekas, handphone bekas. Itu jatuh banget karena economic downturn. Ekonomi yang semakin lama semakin turun. Tapi saham nggak masuk kategori seperti mobil bekas. Kenapa? Mungkin nanti ada podcast lain yang bisa saya jelaskan. Itu saya jelaskan panjang lebar di gathering Sell in May and Go Away kemarin. Seperti itu. Jadi kuncinya seperti itu.
Juga kita lihat ada hal menarik, ada ini saham real, bandar saham real buat program menarik. Nabung saham real dapat hadiah total miliaran rupiah. Ada dikasih mobil, dikasih rumah, dikasih motor, dikasih emas batangan. Jadi ini program baru untuk dunia pasar modal dan dunia perbandaran di Indonesia. Di mana orang yang punya, Anda kalau beli real 100 lot dapat kupon undian. Kupon undiannya itu bisa diundi, Anda bisa dapat rumah. Ini fenomena baru. Saya selama ini trading saham baru sekali ini dengar kondisi ini. Baru selama ini ngelihat kondisi ini. Dan ini terobosan baru bagi bandar yang sedang mendistribusi saham ini. Kenapa? Jadi ada beberapa alasan. Pertama, sekarang memang saham gorengan sedikit kehilangan marketnya. Karena sekarang saham blue chip juga geraknya kayak gorengan. Sekarang udah nggak ada blue chip lagi, udah semua gorengan. Jadi perusahaan-perusahaan yang nggak terlalu jelas kayak real ini kehilangan marketnya. Jadi dia buat terobosan baru. Dalam podcast beberapa minggu terakhir saya udah bilang bursa saham sekarang udah jadi kasino. Sekarang bukan hanya jadi kasino, tapi udah jadi lotre juga. Ini ciri-ciri apa yang terjadi di masa ini reaksi-reaksi bandar yang terjadi di masa krisis. Bandar real udah mau jualan, dia udah bingung gimana lagi gue jual nih saham. Gimana lagi meningkatkan penjualan si saham ini. Bandarnya punya saham banyak dan mungkin dia takut jangan-jangan perusahaan bubar, dia harus nyari pembeli. Ya pembelinya Anda-Anda ini yang mungkin diincar. Karena kan bursa saham kalau bandar punya supply banyak, dia mau jualan, dia harus cari pembeli. Atau sederhananya mungkin Anda punya Anda punya 1 ton telur yang Anda bingung belinya gimana, dan kalau dibiarin bisa busuk, Anda undian, beli telur dapat mobil, biar orang berlomba-lomba membeli telur. Kayak gitu. Jadi kurang lebih fasenya memang masih distribusi bandar. Bandar masih terus mendistribusi dengan berbagai cara. Kayak gitu. Juga dan terakhir tentunya kita mulai minggu depan memasuki bulan Mei. Ada fenomena Anda tentunya pernah dengar, atau saya lihat beberapa orang ini juga, beberapa pakar saham juga membahas tentang sell in May and go away. Saya nggak tahu mereka melakukan riset atau cuma googling doang. Cuma saya akan sedikit share tentang sell in May itu. Jadi apa itu sell in May and go away? Itu pertama adalah ini adalah fenomena yang pertama ditemukan oleh salah seorang analis di Amerika Serikat yang menyadari kalau ternyata kinerja bursa saham di bulan Mei sampai bulan Oktober, kinerja di bulan Mei sampai bulan Oktober itu hampir selalu lebih buruk dibandingkan November sampai April. Bahkan dia membuat simulasi. Dia membuat simulasi, katanya kalau kita invest $1.000.000 di S&P 500 tahun 1950 sampai 2019, ini simulasi yang kami lakukan. Simulasinya mirip kayak gini, cuma tahunnya 2014. Kami membuat simulasi yang sama sampai tahun 2019. Jadi sederhananya, Anda beli indeks Amerika S&P 500, beli di tanggal 1 November, terus simpan dan jual Kamis kemarin tanggal 30 April. Jadi gitu doang strateginya. Anda beli 1 November, jual 30 April. Kalau Anda beli $1.000, profitnya itu nilai uang Anda naik jadi $84.000 selama 60 tahunan ya, 70 tahun. 69 tahun, profit Anda dari 1.000 naik ke 84.000, naik 84 kali lipat. Kalau Anda beli 1 November, jual 30 April. Jadi 1 November beli, simpen terus, 30 April jual. Kayak gitu. Jadi beli lagi, jadi ini yang sell in May, makanya memasuki bulan Mei, jual sahamnya. Kayak gitu hasilnya. Di sisi lain, kalau Anda bukan sell in May, tapi Anda buy in May, belinya 1 Mei, jualnya 31 Oktober, hasilnya luar biasa ajaib. Anda beli $1.000, hasilnya cuma $2.093.
Jadi nilainya sangat-sangat rendah kalau kita melakukan buy in Mei. Bayangin 184.000, 2.000. Jadi kalau Anda beli 1 Mei, jual 31 Oktober. Beli 1 Mei, jual 31 Oktober. 69 tahun, profit Anda cuma $1.093 dari modal 1.000. Jadi luar biasa kecil, sementara ini profit Anda $83.000. Hal yang sama, kalau di Indonesia gimana? Sama. Kalau kita trading dari tahun 85 sampai 2019 pakai metode sell in May, selama ini nilai investasi 100 juta, kalau kita beli 1 November jual 30 April, nilai investasi 100 juta jadi 7,3 M. Itu kalau sell in May. Pas Mei langsung jual, atau pas akhir April kita jual, itu jadi 7,3 M. Jadi luar biasa banget kinerjanya investasi 35 tahun. Sementara kalau kita investnya belinya bulan Mei, terus kita simpan sampai 31 Oktober, kita beli IHSG, anggap, invest 100 juta jadi 127 juta. Jadi gila banget, satu untung 7,2 M, satu untung 27 juta. Jadi memang kalau dibuktikan, kalau kita buat simulasi, sell in May and go away, memang fenomena yang sangat mengerikan. Ini fenomena yang cukup cukup mengerikan. Jadi ternyata kinerja market di bulan Mei sampai 31 Oktober itu sangat-sangat jelek. Bahkan kalau Anda 35 tahun beli IHSG di awal Mei jual di 31 Oktober pun untungnya cuma 27 juta. Sementara kalau lakukan sebaliknya untungnya 7,3 M. Kayak gitu. Jadi kalau dipetakan ini metode pertama ini 7,2 M, metode kedua untungnya 27 juta. Sementara kalau Anda beli simpan terus, untungnya 9,1 M. Jadi kalau Anda beli IHSG simpan 35 tahun, untungnya 9,3 M. Jadi mayoritas didapat di sini, di bulan November sampai April. Itu sebabnya disarankan untuk sell in May and go away. Beli bulan Mei, jual bulan ini. Beli nanti di awal November, 30 April jual. Kayak gitu. Itu disarankan seperti itu. Karena kalau kita mundur di Amerika Serikat selama berapa puluh tahun tadi, atau mundur di Indonesia selama 35 tahun ke belakang, itu kinerjanya beda banget. Ini menandakan di bulan November itu ada kejatuhan yang luar biasa. Di bulan Mei biasanya ada kejatuhan yang luar biasa. Di antara bulan Mei sampai Oktober itu ada kejatuhan IHSG yang luar biasa. Makanya kinerjanya cuma 27% plusnya selama 35 tahun terakhir. Jadi itu sesuatu yang patut kita waspadai. Cuma kalau di riset jatuhnya nggak selalu di bulan Mei. Kinerja bulan Mei itu nggak jelek-jelek banget. Jadi sell in May and go away itu lagi ngebahas periode dari Mei sampai Oktober. Kalau kita riset IHSG 20 tahun terakhir, kinerja paling jelek itu biasa bulan Agustus, kedua paling jelek itu bulan Juli, bukan bulan Mei. Kayak gitu. Jadi nggak perlu langsung panik, langsung itu nggak harus gitu. Kalau alasan paniknya sell in May and go away. Bukan cuman itu. Setelah kami riset, kalau ternyata ini cuma diberlakukan 10 tahun terakhir, ternyata kinerjanya udah nggak separah itu. Bahkan udah cenderung sama. Dengan modal 100 juta, kalau kita beli November jual April, profit kita nilai kita jadi 228 juta. Jadi untung 128 juta. Kalau Mei sampai Oktober 210 juta. Ada di bulan Mei, 5 tahun terakhir 124 juta, 115. Kalau ini 3 tahun terakhir 114 juta, 106 juta.
Jadi ternyata memang kinerja ini luar biasa di tahun-tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu. 10 tahun terakhir kinerjanya udah nggak jauh beda. Ini untung 128%, ini untung 110%. Ini untung 24%, ini untung 15%, ini untung 14%, ini untung 6%. Jadi kinerja Mei sampai Oktober umumnya masih lebih jelek, 3 tahun, 5 tahun, cuman udah nggak separah yang tadi, yang 7,1 M, 7,2 M, yang 27 juta, udah nggak separah seperti itu. Jadi itulah fenomena sell in May. Dan hal lain, memang secara historis kejatuhan bursa saham dunia juga Indonesia selama 35 tahun ke belakang atau selama berapa puluh tahun ke belakang di Amerika itu biasanya terjadi di bulan Mei sampai bulan Oktober. Itu terjadi, cuma apakah selalu dimulai bulan Mei? Bukan. Tapi at least kalau secara statistik resikonya lebih besar. Kalau ngomong kejatuhan historis ya yang sangat-sangat dalam itu biasa terjadi di bulan Mei sampai bulan Oktober. Itu pertama. Cuman selama 10 tahun terakhir IHSG nggak ada kejatuhan luar biasa dan kinerjanya itu biasa aja. Mei sampai April, November sampai April sama Mei sampai Oktober cenderung mirip-mirip aja. Seperti itu. Jadi kita harus aware tentunya memasuki periode Mei sampai Oktober ini, cuma kembali lagi bukan berarti pas titik pertama Mei langsung jatuh, bukan. Cuma kita tahu kita lagi bahas dalam kondisi IHSG yang penuh resiko karena resiko pelambatan ekonomi, resiko ini tadi lockdown, perusahaan-perusahaan yang berpotensi bangkrut, kredit macet, konsumsi turun, ada banyak banget masalah yang nggak pernah kita alami dalam hidup kita, nggak pernah dilihat semua pakar ekonomi, semua analis, semua komentator saham nggak pernah lihat, jadi kita pelajari satu persatu. Salah satu yang baru kami pelajari adalah perbedaan economic lockdown dengan economic downturn, itu yang beda banget. Lalu gimana IHSG minggu depan? Kalau saya lihat IHSG minggu depan saya rasa masih cenderung ini, prediksi saya IHSG minggu depan, saya selalu ditanya CNBC setiap minggunya, setiap minggu ditanya CNBC, mungkin saya kembali memprediksi minggu depan turun lagi, walaupun sebenarnya kalau boleh saya bilang netral. Ya saya nggak tahu naik atau turun, cuman nggak kemana-mana lah. Naik 0,5% atau turun 0,5%, mungkin tebakan saya itu tebakan. Kenapa tebakan ya? Kenapa alasannya sangat jelas. Kenapa saya nggak optimis? Karena ekonomi masih jatuh, semakin lama ini semakin parah kondisinya. Secara bandarmologi saya lihat mayoritas saham bandar masih terus jualan, tapi diimbangi oleh demand yang meningkat oleh para investor yang mungkin saya jelaskan di artikel atau podcast yang lain. Dan ada sentimen positif sebenarnya, ada inflow cukup besar di hari Kamis kemarin. Inflow cukup besar di hari Kamis, cuman karena itu di akhir bulan ada biasa strategi window dressing, dan terlepas dari ada inflow 600 miliar kemarin, 4 hari terakhir sepanjang minggu lalu aja outflow-nya masih 924 miliar. Jadi belum kemana-mana kalau menurut saya. Outflow-nya masih jauh lebih besar. Saham-saham unggulan juga ini, saham Unilever yang dibahas di podcast minggu lalu naik luar biasa. Minggu lalu kita sempat lihat ada inflow luar biasa karena ada rekan yang nanya, jadi dibahas ada inflow itu naik luar biasa. Jadi ini bisa jadi motor kenaikan IHSG, sementara saham perbankan sendiri masih cukup mengerikan, masih terus dijual. Jadi saya lihat masih ada balance, mungkin saya enggak, dan kembali lagi saya ngelihat sama seperti yang sudah saya bahas 3 minggu terakhir, bahwa saya enggak ngelihat ada peluang besar indeks akan segera dibanting. Terlepas dari bandar terus mendistribusi, investor asing terus keluar, ekonomi semakin buruk, saya nggak ngelihat indeks akan dibanting. Kalau turun pun turunnya ya paling banyak, kalau kita lihat sebulan ini paling banyak ya 3%-an. Itu kecil dalam kondisi kayak gini. Kayak gitu paling banyak, itu bisa rebound lagi, akan cenderung sideways karena bisnis jualan saham yang kualitasnya turun ini sedang booming-boomingnya sekarang.
sedang booming-boomingnya, jadi banyak orang tertarik masuk bisnis ini, dan bandar pun tentunya nggak mau ngerusak kondisi market yang sedang kondusif karena mereka mau jualan. Mereka sampai ngasih bonus ini kan, ngasih undian rumah karena mereka pengen jualan kayak gitu. Jadi so far resiko masih besar. Kedepannya saya rasa PSBB kesimpulannya PSBB saya rasa masih berlangsung, cuman saya semakin lama semakin optimis kalau after lebaran nanti akan dibuka. Jadi kita udah pindah lagi, bukan lockdown, bukan PSBB, tapi self defense. Anda melindungi diri Anda masing-masing. Kalau takut kena COVID-19 ya di rumah, karena pemerintah saya rasa nggak punya cukup uang untuk harus ngehidupin 250 juta orang Indonesia. Jangan samain sama Itali kan penduduknya paling berapa puluh juta. Kita ada 260 juta orang Indonesia, terlalu berat untuk diinikan. Amerika sendiri mulai kerepotan, mulai ada negara bagian yang dibuka walaupun kasusnya masih ribuan setiap hari, karena memang itu udah sulit. Jadi kita sama-sama berdoa supaya kalaupun pemerintah nggak punya pilihan lain selain ngebuka PSBB supaya ekonomi bisa jalan, mudah-mudahan kita semua bisa selamat dan COVID-19 kalau bisa hilang dengan sendirinya. Cuman at that point, sampai itu terjadi, sampai ini saya rasa market masih akan cenderung stabil, dan kalau kita lihat para bandar, para big player masih terus trennya masih terus distribusi, karena zaman kayak gini siapa yang mau punya saham banyak-banyak, semuanya pengen punya cash, kecuali memang yang nggak mengerti kayak gitu. Dan yang nggak mengerti itu banyak ternyata, dan itu menjadi demand terhadap saham meningkat. Kurang lebih kayak gitu. Untuk podcast minggu ini sampai sini untuk podcast ini. Untuk pembahasan saham saya akan bahas untuk podcast selanjutan. Saya akan rilis besok, mudah-mudahan. Kalau paling lambat hari Senin pagi saya rilis. Silahkan kalau Anda punya request saham yang dibahas, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa subscribe kalau Anda suka dan pengen lihat podcast-podcast minggu selanjutnya. Thank you buat bergabung. Silahkan jangan lupa komen, subscribe, bisa di like juga untuk mendukung kami supaya kami terus semangat membuat podcast selanjutnya. Thank you, stay home, stay healthy, dan sampai jumpa.